Apakah cukup hanya dengan dijauhi? Apakah cukup hanya dengan untuk tidak diundang? Kalau mereka dibiarkan tetap berkoar-koar, menyampaikan narasi-narasi kadronismenya di media sosial yang mereka miliki, ya apa gunanya? Sama saja. Narasi radikalisme yang mereka tebarkan, yang mereka seburkan, tetap mengotori jagat maya dan jagat negara Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pemerintah melalui BNPT telah mengumumkan setidaknya ada 5 ciri penceramah radikal. Penceramah yang telah terpapar virus radikal yang harus dijauhi dan jangan sampai diundang di lingkungan kita semuanya. Apapun bentuknya, apapun instansinya. Kita semuanya harus menghindari para penceramah radikal itu. Nah, hari ini kemudian ingin saya pertanyakan, kalau pemerintah BNPT sudah mengetahui ciri-ciri dan identifikasi orang-orang yang terpapar virus radikal, so what follow up pemerintah? Apakah cukup hanya dengan dijauhi? Apakah cukup hanya dengan untuk tidak diundang? Kemudian mereka dibiarkan tetap berkeliaran, menebarkan narasi-narasi radikalismenya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di channel-channel YouTube mereka dan seluruh jaringan medsos yang mereka kuasai. Mestinya tidak cukup hanya dengan perintah atau himbauan tidak mengundang mereka. Mereka tidak diundang dalam sebuah ceramah di lingkungan TNI Polri misalkan, atau instansi yang lain misalkan. Tetapi kalau mereka dibiarkan tetap berkoar-koar, menyampaikan narasi-narasi kadronismenya di media sosial yang mereka miliki, ya apa gunanya? Sama saja. Narasi radikalisme yang mereka tebarkan, yang mereka seburkan, tetap mengotori jagat maya dan jagat negara Republik Indonesia ini, yang bisa diakses, dinikmati, ditonton oleh seluruh penduduk bumi ini. Kalau dalam sebuah acara, secara offline, yang mengundang penceramah paling hadir berapa? 100, 200, 1000 orang paling banyak. Tetapi di jaringan media sosial, di channel YouTube misalkan, atau yang lain, yang nonton bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Artinya apa? Upaya negara, upaya pemerintah untuk menekan paham radikalisme ini sangat tidak efektif kalau hanya dengan perintah, anjuran untuk tidak mengundang mereka. Sama dengan ketika kita sudah memutuskan bahwa di lingkungan kita ada banyak buaya. Ada banyak buaya kadal ganas yang bisa membahayakan kita semuanya. Apakah cukup kita hanya dengan menjaga pintu rumah kita untuk tidak dimasuki buaya? Sementara buaya dibiarkan kelaparan di sekitar rumah kita. Kalau kemudian buayanya tiba-tiba masuk lewat jendela, ngeletak orang yang di dalam rumah, siapa yang bertanggung jawab? Penguasa rumah itu. Kalau sudah tahu di rumah ini banyak buaya, ya tidak cukup dong. Hanya dengan menutup pintunya. Kalau kita sudah tahu di sekitar rumah kita, lingkungan kita ada banyak perampok, ganas, perampok terpapar virus kadron dan omikron, tidak cukup kita hanya dengan menutup pintu dan tidak mengundang mereka. Tapi harus ada langkah upaya hukum ketegasan menghukum mereka. Memberikan sanksi mereka. Lah orang bersalah loh. Kalau memang mereka tidak bersalah, mereka tidak berbahaya, ya kenapa kemudian harus digembar-gemborkan anti radikalisme? Kita gembor-gemborkan anti radikalisme, anti terorisme, lawan intoleran, artinya kan mereka berbahaya. Mereka makhluk-makhluk yang sudah terpapar kadron dan virus omikron ini
adalah makhluk-makhluk yang berbahaya bagi bangsa dan negara ini, berbahaya bagi Bhinneka Tunggal Ika, berbahaya bagi kelangsungan NKRI. Kalau begitu ya sanksi hukum dong. Tangkapin mereka. Larang sebaran ajaran Wahabismenya. Masa kayak gitu nggak bisa? Kita punya warga negara penduduk hampir 300 juta. Punya banyak orang pintar, punya hampir 1.000 anggota DPR RI di Senayan, digaji tinggi, membuat undang-undang untuk menjaga bangsa ini, melindungi bangsa ini, melindungi warga negara ini dari bahaya kadal-kadal keparat kurang ajar ini. Nggak bisa, nggak becus. Bubarkan aja itu kalau kayak gitu caranya. Dibayar, digaji oleh negara untuk menjadi pelindung negara. Untuk menjaga keamanan, kenyamanan, kedamaian bangsa dan negara ini. Buat apa? Enak-enak duduk rapat di tempat yang empuk, tapi tidak becus menangani radikalisme. Radikalismenya disarankan untuk tidak diundang, mereka dilepaskan. Ya lama-lama anakmu dikeletak. Buaya mangap, buaya lapar. Lah ya, kau tahu di sekitar rumahmu ada banyak buaya. Anak-anak dibiarkan, keluargamu, anak-anakmu menghadapi resiko buaya ini. Anak-anakmu tiap hari keluar, tidak ditangkap buayanya, tidak dikerangkeng buayanya. Ya lama-lama jadi korban warga negara kita ini. Jadi maka kesimpulannya adalah, selain kita dianjurkan, diperintahkan untuk tidak mengundang penceramah radikal, maka pemerintah harus tegas menghukum dan memberikan sanksi kepada mereka, orang-orang yang sudah ditengarai, dicap sebagai penceramah-penceramah radikal. Larang ideologi Salafi Wahabi di tanah air Indonesia ini. Kalau Malaysia yang punya landasan negara berbasiskan Islam aja berani melarang ajaran itu, Brunei, bahkan Saudi menangkapi ulama-ulama Wahabi. Kenapa di Indonesia yang negaranya heterogen dengan Pancasila tidak bisa melarang itu? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Hari ini dianggap melanggar hukum, dianggap berkerumun dan harus beresiko hukum. Saya siap menanggung resiko hukum. Saya siap dipenjara dengan syarat Jokowi harus masuk penjara. Ayo ngomong naon dia. Cok, pasangan yang canggung gue, bahkan itu satu palang-palang.